Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Papa, Mama, Abang, Saskia, dan para penonton dimanapun berada. Dan pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan melanjutkan bahasan tentang apa tanda seseorang baru disebut mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pada pertemuan sebelumnya, di antara bentuk cinta tersebut adalah bagaimana gembiranya orang-orang Madinah dan bagaimana mereka merindukan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat pada pertemuan yang lalu cerita bagaimana mereka berduyun-duyun bahkan setiap hari menunggu Rasulullah di gerbang kota Madinah, dan tidak ada yang membuat mereka untuk kembali ke rumah kecuali karena sudah tidak tahan lagi dari panasnya matahari. Maka ini bentuk gambaran para sahabat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun berikutnya, di antara tanda seseorang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditunjukkan oleh para sahabat adalah mereka khawatir jika tidak dapat mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Allah memuliakan orang-orang Madinah dengan kedatangan Nabi, maka orang-orang Madinah ketika itu menjadikan Nabi adalah prioritas mereka. Jadi seakan-akan mereka takut sekali kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibarat Nabi ini adalah permata, yang mana permata ini betul-betul harus dijaga. Maka inilah yang diceritakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat hingga tiba di kota Mekah. Seperti ini adalah dalam peristiwa Fathu Makkah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan setelah itu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, cerita yang disampaikan oleh Abu Hurairah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai atau akan berangkat ke kota Mekah dan hampir sampai di kota Mekah, Zubair bin Awam menjadi pendamping di sebelah kanan dan Khalid menjadi pendamping di sebelah kiri, sedangkan Abu Ubaidah berada di tengah-tengah. Mereka mengambil jalan lewat Batni Wadi dan Rasulullah berada di Mekah. Jadi bagaimana penjagaan mereka terhadap Nabi SAW. Dan Abu Hurairah bercerita, maka Nabi SAW memandangiku seraya berkata, wahai Abu Hurairah, kata Rasul, biarkanlah orang-orang Madinah yang menemaniku. Kamu dan para sahabat kita dari Mekah tunggu kami di Bukit Sofa, kata Rasul. Maka Abu Hurairah berkata ketika itu, maka kami terus berangkat. Setiap orang di antara kami sudah siap untuk terbunuh. Artinya kalau tidak membunuh, dia yang terbunuh. Karena ini peristiwa pembebasan kota Mekah. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani menghadang kami. Jadi aman ketika itu. Tapi mereka sudah siap meninggal dunia untuk menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah ketika itu Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata, ya Rasulullah, suku Quraisy akan terbantai habis. Kalau begini kami akan habis ini Nabi. Mungkin engkau datang dengan para sahabat yang banyak, tentu kalian akan balas dendam kepada kami. Karena dulu kami pernah menyiksa
engkau dan para sahabat, sekarang engkau datang dari kota Madinah berduyun-duyun bersama kaum muslimin, kaum muslimat, tentu akan membalas dendam kepada kami. Maka kemudian Nabi membalas apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia akan aman. Ternyata apa yang diperkirakan oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Nabi akan membalas dendam itu tidak pernah terjadi. Nabi SAW adalah pribadi yang pemaaf. Dan ini telah kita bahas bagaimana pemaafnya Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi sampaikan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia akan aman, maka orang-orang Madinah, orang-orang Ansor berkata, begitulah seseorang jika sudah senang sampai ke negerinya dan belas kasih terhadap keluarganya. Itu kata penduduk Madinah. Maka mendengar itu, Nabi SAW berucap, wahai seluruh kaum Ansor, jika seseorang sudah senang tiba di negerinya, aku dengarkan itu. Maka Nabi sampaikan tidak demikian. Aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku telah hijrah kepada Allah dan kepada kalian, hidup dan matiku bersama kalian. Jadi di dalam cerita ini nampak oleh kita bagaimana perlakuan orang-orang Madinah baiknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka khawatir bahwa Nabi akan hilang dari mereka. Dan bagaimana penduduk Madinah ketika itu betul-betul menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mendampingi Nabi dalam momen apapun. Jadi ini bentuk gambaran tanda kecintaan kedua. Siapa yang mencintai Nabi, orang-orang dahulu takut dengan kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun berikutnya yang ketiga, di antara tanda cinta kepada Nabi adalah khawatirnya para sahabat tidak dapat melihat Rasulullah di dalam sorga. Jadi kalau kita mencintai seseorang, di antara bentuk cinta kepada seseorang adalah bagaimana nanti orang itu kalau meninggal dunia. Jadi kalau kita mencintai seseorang, salah satu yang tanda cinta tersebut adalah ada momen kita memikirkan bagaimana kalau orang tersebut meninggal dunia. Bagaimana kalau orang tersebut hilang dari kehidupan kita. Apakah nanti akan bertemu kembali dengan orang tersebut? Dan ini di antara cinta kepada seseorang. Itulah yang ditunjukkan oleh para sahabat. Bahwa para sahabat ketika Nabi SAW hidup, mereka memikirkan bagaimana kalau Rasulullah wafat. Dan kalau seandainya Rasulullah wafat, tentulah Nabi masuk ke dalam surga. Nah, kalau Nabi masuk surga, apakah kita ini akan bertemu dengan Nabi di dalam surga atau tidak? Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran para sahabat ketika itu. Maka di antara sahabat mengadukan ini kepada Nabi SAW. Seseorang datang kepada Rasulullah. Ketika dia datang, dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Dan engkau lebih aku cintai dari anakku. Sesungguhnya jika aku berada di rumahku, aku mengingatmu. Hingga aku tidak sabar kemudian aku mendatangimu dan melihatmu. Jadi begitu cinta para sahabat. Mengaku sahabat ini, karena Nabi sudah sampaikan tidak beriman kamu. Sampai kamu meletakkan kecintaanmu kepadaku di atas segala-galanya. Jadi orang ini pun mengaku kepada Nabi, Nabi, engkau lebih aku cintai dari anakku, dari pasanganku, dari semuanya. Bahkan ketika aku di rumah Nabi, aku ingat kepadamu, tapi rindu ini tidak akan hilang sampai aku bertemu denganmu. Dan jika aku mengingat kematianku dan kematianmu, aku sadar bahwa jika engkau masuk surga, derajatmu tinggi bersama para nabi. Sedangkan aku, jika masuk surga, aku khawatir tidak dapat melihatmu. Nah, ini adalah kekhawatiran para sahabat. Dan ini tidak mengherankan para penonton, karena di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menjelaskan kepada kita, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya surga itu ada 100 tingkatan. Di tingkatan surga itu semuanya 100. A'addallahu lil mujahidina fi sabilillah.
Dan tingkatan-tingkatan surga itu berbeda-beda, dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ma bainad darajatain ma bainas sama'i wal ard. Di antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu jaraknya antara langit dan bumi. Nah, wa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Maka apabila kamu ingin meminta sorga kepada Allah, maka mintalah sorga yang paling tertinggi, itulah sorga Firdaus. Maka dari hadis ini jelas bahwa tidak semua orang nanti masuk sorga dalam satu tingkatan. Sorga itu bertingkat-tingkat. Maka menyadari itulah para sahabat. Mereka khawatir nanti kalau masuk sorga tidak bertemu dengan Nabi SAW. Karena Nabi tentu saja bersama para rasul yang lain, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, orang-orang soleh. Rasa-rasanya amal Nabi tidak akan terjangkau oleh kita. Begitu yang dikhawatirkan oleh sahabat. Maka Nabi SAW tidak menjawab ucapan orang tersebut. Karena ini perkara akhirat. Maka Nabi SAW menunggu wahyu dari Allah Ta'ala. Bahwa orang mengadu kepada Nabi tentang cintanya kepada Rasulullah. Tapi nanti kalau sudah mati, bagaimana nanti bertemu lagi dengan engkau wahai Rasul? Dia katakan tadi, kalau di dunia ini rindu bertemu dengan engkau, bisa aku pergi ke rumahmu Nabi. Tapi kalau nanti aku mati, engkau masuk surga, tapi surgamu tinggi. Tapi aku ragu surgaku tidak setinggi engkau Nabi. Maka ternyata turun ayat. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 69. Jibril ketika itu membawakan sebuah ayat yang bunyinya adalah wa may yuti'illaha war rasul. Adapun orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassolihin. Mereka itu akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat, yaitu para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada dan orang-orang soleh. Jadi ternyata di sini diberikan kuncinya oleh Nabi SAW. Siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, dia akan bersamaku di dalam surga. Seakan-akan begitulah jawaban Nabi kepada orang yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Dan itu tidak satu saja. Di antara sahabat yang lain yang diceritakan oleh Imam Muslim dalam hadisnya bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau pun pernah menginap di rumah Nabi SAW. Maka ketika Nabi terbangun dari tidurnya untuk sholat tahajud, beliau yang Rabi'ah ini segera membawakan air untuk Nabi. Maka tiba-tiba Nabi SAW berkata, "Sal, mintalah sesuatu. Adakah permintaanmu wahai Rabi'ah?" Maka Rabi'ah ini menjawab, "Nabi, inni uridu murafaqataka fil jannah." Nabi, malam ini aku punya permintaan. Permintaanku adalah aku ingin bersamamu di dalam surga. Maka maka Nabi SAW ketika mendengarkan itu, Nabi katakan, "Au ghairu dzak." Adakah permintaan yang lain? Huwa dzak. Tidak Nabi, permintaanku hanya satu, kata Rabi'ah, aku ingin bersamamu di dalam surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Rabi'ah, "Fa'ini ala nafsika bikasratis sujud." Kalau ingin engkau bersamaku di dalam surga, maka bantulah dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah contoh dari cinta sejati. Maka demikianlah ma'asyiral muslimin, para penonton dimanapun berada, bagaimana cinta para sahabat kepada Rasul SAW, bagaimana mereka takut nanti kalau kebersamaan mereka di dunia itu hanya sebatas dunia. Tapi nanti kalau sudah meninggal dunia, meskipun masuk surga, takut mereka nanti tidak lagi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan kita? Kalau seandainya kita pun demikian, takut kita nanti. Kalau seandainya nanti masuk surga tidak berjumpa dengan Nabi, ada ketakutan itu, berarti ini di antara
bentuk dan di antara indikator kita telah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam hidup ini santai-santai saja, ya biarlah. Kalau bertemu dengan Nabi alhamdulillah, kalau enggak ya enggaklah. Berarti dipertanyakan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah gambaran yang kedua dan yang ketiga tentang bentuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa yang mencintai Nabi, dia khawatir akan kehilangan Nabi dan dia selalu bercita-cita ingin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ingin membersamai Nabi baik di dunia maupun di akhirat. Kita mungkin umat beliau yang tidak bertemu di dunia ini, mudah-mudahan kita nanti bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah yang paling tertinggi, yaitu surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada Papa, Mama, Abang, Saskia dan para penonton. Bagaimanakah gambaran berikutnya tentang cinta kepada Rasul? Insya Allah kita akan lanjutkan dalam bahasan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.